percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Shalom adik-adik, hari ini kita akan merayakan Hari Jumat Agung. Kita merayakan bagaimana memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita akan memulai kebaktian kita akan nyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Ibadah Jumat Agung ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, ketika kami mengingat penderitaan daripada Yesus Kristus, biarlah itu mengingatkan kami bahwa kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Ya Allah Bapa, ketika anak-anak Tuhan beribadah di Jumat Agung ini, kami percaya Tuhan akan memberkati mereka untuk lebih mengenal Tuhan Yesus, untuk semakin mengenal bagaimana Allah rela menebus dosa-dosa kami dan memberikan kepada kami keselamatan. Terima kasih Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku.
adik-adik, selamat hari Jumat Agung. Hari ini kita memperingati kematian Kristus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak punya sebuah tayangan. Ayo mari kita saksikan bersama-sama. Nama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia memberikan batu besar untuk makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat tayangan penyaliban Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Rita. Shalom adik-adik, hari ini adalah hari Jumat Agung. Hari ini kita masih tetap mendengarkan firman Tuhan. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Tentunya sehat. Kakak yakin dan percaya, walaupun kita di rumah, kita nggak bisa merayakan Jumat Agung, tetapi kita masih tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak-kakak, abang-abang yang ada di sini, dan juga adik-adik di rumah, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih Tuhan karena hari ini kembali Tuhan kami merayakan Jumat Agung bersama kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di dalam gereja ini, dan juga Tuhan anak-anak kami bersama orang tua yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan ketika Tuhan melawat kami dimanapun kami berada, pasti Tuhan mengajar kami. Kami percaya Tuhan kami boleh memaknai Jumat Agung ini adalah Jumat yang luar biasa, di mana Tuhan
mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan yang berkarya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Iya, ada di sini kakak pendeta kita. Apa kabar Kak Yeni? Kabar baik, sehat. Sehat. Siapa Kak yang di rumah kita, ada adik-adik kita? Halo adik-adik Halo, adik-adik semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat sukacita dari Tuhan. Iya, masih tetap kita ditemani oleh abang kita Bang Korwil. Apa kabar Bang Korwil, Bang Ferry? Iya, sehat selalu. Salam buat adik-adik semuanya. Iya. Kakak dan abang, adik-adik semuanya ada di rumah, dibuka Alkitabnya, sudah disiapkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin semuanya sudah buka Alkitabnya. Nas kita hari ini adalah Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ayat berapa? Yesaya berapa? 53 3 sampai 7. ayat 3 sampai 7. Iya. Tema kita hari ini adalah kasihnya menyelamatkanku. Apa? Kasihnya menyelamatkanku. Iya, kita baca firman Tuhan hari ini. Kakak ayat yang ketiga, kakak dan abang, guru-guru sekolah minggu, ayat berikutnya, dan juga adik-adik yang ada di rumah. Ya, kakak baca dulu alamatnya, Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu, firman Tuhan kita hari ini adalah nubuatan dari seorang nabi. Siapa namanya? Yesaya, Kak. Yesaya. Iya, Nabi Yesaya, Bang. Ternyata jauh sebelum Yesus disalibkan, ini sudah dinubuatkan, sudah ditulis dan harus digenapi. Adik-adik tahu, kalau firman Tuhan kita mengatakan pada hari ini, dia itu dihina. Kira-kira gimana ya orang yang dihina? Dihindari semua orang. Kak, Oni bisa memberikan gambaran dihina, dihindari seperti apa sih Kak? Dikata-katain Kak, diejek. Iya, dikata-katain, diejek. Terus Kak Gloria? Dijauhi orang, ada nggak mau pada teman sama dia. Teman sama dia. Kalau dia menderita dan ditindas Kak, apa Kak Yeni? Tadi kan katanya ditindas, dia menderita. Kira-kira gimana ya? Sakit nggak itu? Ya, pastinya itu rasanya sangat sakit. Sakit ya? Sakit sekali. Sudah dihina, dihindari orang, ditindas. Ada lagi Bang Ferry tadi yang paling sedih. Gimana katanya Yesus? Ditikam, ditombak. Oh, berarti ditombak, bukan ditembak ya? Tombak. Ditombak. Iya, tombak. Iya, adik-adik, ternyata firman Tuhan kita hari ini, Yesus harus mengalami
beberapa penderitaan. Kira-kira ketika Yesus dihina, ketika Yesus diusir, ketika Tuhan diolok-olok, ketika Tuhan diludahi, bahkan dia menderita, kira-kira itu karena kejahatannya enggak sih? Apakah karena dia jahat? Bukan, Kak. Tidak, sebenarnya tidak. Coba Kak, Tidak. Kakak mau tahu bukan karena dia jahat ya? Bukan. Tapi kenapa Kak? Kakak mau? Kira-kira kenapa Yesus harus seperti itu? Yesus harus seperti itu untuk memberikan keselamatan bagi semua manusia. Iya adik-adik, ternyata Tuhan Yesus mengalami itu bukan karena dosanya, tetapi ada satu visinya Tuhan Yesus, supaya tadi pemberontakan kita, dosa kita, kejahatan kita, semuanya supaya kita tidak dihukum, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara dia harus menderita dan disalibkan. Kira-kira kayak nih, sementara Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan, mengalami cemooh, bahkan diludahi, dipukuli. Katanya oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh. Berarti karena Tuhan Yesus kita sembuh ya Kak ya? Ya, betul. Betul. Kira-kira kalau Tuhan Yesus sudah mengalami hal seperti itu, bagaimana respon kita Kak? Kan ini Jumat Agung. Kita nggak hanya menonton, oh itu luar biasa, oh Tuhan Yesus disiksa. Kak, respon kami kira-kira apa ya Kak? Respon anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, supaya mereka boleh hidup merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan. Ayo Kak, coba kami mau dengarkan. Baiklah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Rita, bahwa kematian Kristus, penderitaan Kristus adalah untuk keselamatan kita umat manusia. Benar apa yang disampaikan oleh Kak Rita. Sekarang saatnya kita yang sudah merasakan kasih Tuhan itu lewat pengorbanan Tuhan yang dia rasa itu sangat sakit dan itu tidak mudah untuk dilalui. Lalu bagaimana kita harus merespon penderitaan kasih Tuhan itu kepada kita? Nah, kita mau sama-sama adik-adik, tidak hanya kita kakak-kakak yang ada di tempat ini, abang, kita mau semuanya. Ayo adik-adik, kita akan mulai dari hal-hal yang kecil. Jangan langsung kita pikir hal yang besar. Kita mulai dari hal yang kecil untuk merespon bagaimana kasih pengorbanan Tuhan. Boy, kita ambil kertas, kita bisa ambil kertas putih, ya. Nah, adik-adik kita sudah mendengar tadi bahwa kakak meminta kita untuk mengambil kertas putih. Lalu kita akan gambarkan tangan kita di atas kertas putih tersebut ya adik-adik ya. Kita bisa ambil pena atau spidol, kita gambarkan tangan kita. Lalu di dalam tangan itu nanti kita akan tuliskan apa yang menjadi respon kita atas pengorbanan Yesus. Contohnya bagaimana kakak? Mau mengalah Kak. Contohnya mau mengalah. Nah, siapa yang sering sekali nggak mengalah sama abang dan kakaknya ya? Atau mungkin bagaimana contoh yang lain abang? Mau sayang mama papa. Mau sayang mama papa. Berarti kalau dipanggil mama papa kita harus dengar ya. Kita harus dengar adik-adik. Kalau dipanggil, "Hei, si Anu." Berarti kita harus responnya, Iya, Ma. ya. Kalau dipanggil papa, "Halo Roy, kemari." Iya, Pak. Ya papa. Ya, jadi kita harus merespon apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Nah, kita bisa menuliskannya adik-adik. Kita bisa menuliskannya, sudah digambar. Dan nanti akan dicoba ya. Supaya kita semakin ingat apa sih respon kita untuk kasih dan pengorbanan Tuhan. Ya, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, ada lagi mungkin tambahannya apa kira-kira respon kita yang sebaiknya? Rajin berdoa, Kak. Rajin berdoa, ya betul. Lalu yang lain? Kalau saya harus taat Kak. Harus taat. Taat kepada apa ini? Taat
taat kepada mama papa, Ya. taat kepada guru, sekolah minggu, juga di sekolah Kak harus taat. Oh iya, di sekolah. Terus taat kepada firman Tuhan. Ya, mari sudah selesai di gambarnya nanti, tuliskan di dalamnya. Kita mulai merespon kasih Tuhan, penderitaan Tuhan yang sakit sekali dia rasakan itu. Dia harus dikasih mahkota duri, dia harus dipaku tangannya, harus dipaku kakinya. Mari adik-adik kita respon itu semua. Kita tulis, lalu nanti akan kita tempelkan. Bisa nanti tempelkannya di bentuk kertas bulat atau di kertas kotak yang berwarna supaya indah dilihat. Lalu tempelkan demikian. Ya, begini kira-kira contohnya. Di dalamnya nanti ada ditulis respon kita dari hal-hal yang kecil, berdoa, baca Alkitab, sayangi mama papa, dengar mama papa, dengan belajar sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Ditulis, lalu nanti kita bisa tempelkan di rumah dan mungkin kopiannya nanti kita bisa sampaikan juga kepada kakak-kakak guru sekolah minggu kita di jemaat kita masing-masing. Bisa difoto dan dikirim via media sosial, bisa ya. Atau nanti ketika nanti dimulai lagi ibadah sekolah minggu, setelah musibah corona ini selesai, kita ke gereja, kita bawa aktivitas kita ini ya. Adik-adik jangan lupa. Oke kakak-kakak, ya jangan lupa kita untuk merespon kasih Tuhan, merespon pengorbanan Tuhan lewat hidup kita sehari-hari, lewat perbuatan, perkataan kita, semuanya kita lakukan karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Luar biasa ya Kak Eni ya, bahwa memang ketika Tuhan Yesus dihina, ketika Tuhan Yesus diolok-olok, disalibkan, kemudian itu dicambuk, kita itu responnya adalah mengasihi. Iya, Kak Eni, kita mau tahu ayat hafalannya apa? Kita tanya Kak Glo sama Kak Oni ya. Dan Kak Oni atau apa mungkin ayat hafalan? Ya, semuanya sudah hafal. Bagaimana abang kita dari Kolose 1 ayat 20. Betul ya, adik-adik yang punya Alkitab di rumahnya, dibuka Alkitabnya. Kolose 1 ayat 20. Ayo Kak Glo atau Kak Oni yang membacakannya untuk ayat hafalan kita. Kak Oni, Kak. Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah dan salib Kristus. Iya. Sekali lagi Kak, kita sama-sama mungkin ya, sembari adik-adik yang ada di rumah, dibacakan, dihafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Kita mulai dari alamatnya Kolose 1 ayat 20. 1, 2, ya. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Iya, ternyata kita diselamatkan itu karena darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Iya, Kak Yeni satu lagu dong, mau belajar anak-anak. Boleh nggak? Lagunya apa? Kita merespon firman Tuhan dengan lagu Yesus disalibkan. Iya. Judulnya. Oke, kita nyanyi sama-sama, kita bangkit berdiri, kita semua bersuka cita karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, untuk merespon kebenaran firman Tuhan, merespon bagaimana kebaikan Tuhan lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib, kita akan menyanyikan lagu Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuslah. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya
disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah adik-adik, kita akan pakai gerakan supaya lebih meriah ya adik-adik di rumah ya. Silakan dicoba, demikian lagu dan gerakannya. Saya akan membuat gerakannya, kakak-kakak coba bernyanyi. Baik. Mari adik-adik kita bangkit berdiri sama-sama yang ada di rumah. Kita akan bernyanyi dengan gerakan. Semuanya tersenyum, semuanya penuh sukacita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya yang akan nanti dibawa ke gereja. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Kita akan mengakhiri juga ibadah kita. Selamat hari Jumat Agung. Kita mengumpulkan persembahan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang rela menderita, disalibkan untuk menebus dosa kami semua umat manusia. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik sebagai respon kami akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan, pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati kehidupan kami dan juga orang tua kami, papa mama kami, abang kakak seluruh saudara kami, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami semua dimanapun kami berada, sehingga kami boleh tetap senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, ini juga pada kesempatan ini kami mengumpulkan persembahan kami, biarlah kiranya Tuhan yang memberkatinya, dan semua ini, apa yang kami berikan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami kepada Tuhan. Amin. Mari adik-adik semuanya kita berdoa, tonggo O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganu, pasada umur nami asetoranganu, senggoi dalam nami salah tanah torsa, dokham hasoman nami torang ageuja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Selamat memperingati Jumat Agung anak-anak.
biarlah dengan pengorbanan Kristus kita semakin mengasihi. Haleluya, amin. Shalom. Baik gandu pansi dalam dan buin Yesus maban hasomanmu iparorot do ham tong tong izin rosion dos by tujuan mi Geda